Shalom, shalom soteria, soteria. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan HDM Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan pelepasan. Puji Tuhan, saya tetap dalam bingkai besar saya, firman, doa dan pengurapan. Puji Tuhan saudara, saya tidak jemu-jemunya menyapa saudara dengan shalom, lalu soteria, shalom. Saya berpengharapan terus dan doa saya untuk saudara-saudara yang mengikuti pelayanan saya lewat YouTube ini ya. Shalom. Supaya dalam kehidupan saudara diberkati Tuhan dengan kerukunan, ya, kesehatan, keuangan yang cukup. Demikian juga soteria, saudara diberkati dengan keselamatan kekal, yang percaya setia kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari saya akan membaca firman Tuhan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab ini. Ya, saya mau buka, saudara silakan mengikuti ya. Di rumah, di mana saja berada, karena YouTube ini menjangkau dunia, saudara. Haleluya. Dan nama Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang ditinggikan, dimasyurkan, dipuja, dipuji, disembah, diagungkan, diimani, dipercaya, sampai selesai. Haleluya. Mari kita baca dulu di dalam kitab Amsal ya. Amsal 13 ayat 13 itu berkata begini saudara. Di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oh, haleluya. Ini saudara-saudara, saya mau beri tema firman yang saya sampaikan ini dengan tema jangan meremehkan firman-Nya. Jangan meremehkan firman-Nya, tetapi taatilah. Ya, jangan meremehkan firman-Nya, tetapi taatilah. Haleluya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara, kenapa? Meremehkan ini berarti kan tidak percaya. Boleh dikatakan itu menghina saudara, melecehkan, ya. Mengabaikan saudara, ya, itu mengecilkan, melawan, itu meremehkan saudara-saudara. Beda dengan kata-kata yang tapi siapa taat kepada perintah, taat berarti taat kepada firman-Nya. Ya, ini semua sudah ada bagiannya masing-masing. Tadi dikatakan yang meremehkan firman Tuhan itu akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman-Nya itu akan menerima balasan. Ini saudara-saudara. Lalu firman itu yang bagaimana, yang di mana? Ini saudara, saya memiliki buku ini, Alkitab. Ya, Alkitab saya ini besar saudara. Ya, baik mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini isinya firman Tuhan. Ini isinya perbuatan Tuhan, perkataan Tuhan. Di sini ada, ya, ada pengajaran, ya, ada pengajaran baik, ada peringatan, warning saudara, ada perintahnya, perintah Tuhan, ya, ada nasihat, penghiburan, ya, ada saudara-saudara, dikatakan juga ada, dikatakan banyak macam yang Tuhan lakukan, ada pengusiran setan, ada bicara mengenai mujizat, keajaiban. Ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan saudara, ada yang
belum tercatat. Tuhan berikan lewat perintahnya langsung, saudara. Ya, puji Tuhan, berkali-kali saudara saya menerima pernyataan Tuhan ini langsung, saudara-saudara. Ya, beberapa kali lah. Ya, jadi ini saudara perhatikan baik-baik, berbeda. Ya, jadi semua yang ada dalam Alkitab ini firman Tuhan. Jangan sampai ada yang mengecilkan satu dengan yang lain. Ya, semua macam-macam saudara, selidiki aja kalau saudara. Ya toh, perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara. Itu firman Tuhan. Ya, ada apa yang sudah dilakukan Tuhan. Ya, dicatat di sini. Yang mencatat adalah mereka-mereka nabi-nabi, ya, para rasul, ya, dicatat di sini dengan wahyu daripada Roh Kudus. Ini saudara-saudara. Jadi sudah ada bagiannya. Dan saya akan beri tema tadi, saudara, jangan meremehkan firman-Nya, tetapi taatilah. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberi contoh, saudara, ya, yang meremehkan Tuhan. Saya tahu tidak banyak, tapi banyak contohnya, saudara. Dan bagaimana yang meremehkan, dan bagaimana yang mentaati. Ini nabi, saudara, ya. Saudara, yang meremehkan itu salah satunya nabi Yunus, saudara. Apa akibatnya? Saudara tahu kan? Ada akibatnya. Ya. Yang kedua, Nabi Elia taat, mentaati, ada balasannya kan? Saudara bisa menyelidiki itu, saudara-saudara. Dan saudara lihat, saudara, bagaimana orang yang meremehkan. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal 1, ini orang yang meremehkan firman Tuhan dulu. Ayat 20 begini, saudara. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, ya, ini yang dimaksud melawan dan memberontak terhadap siapa? Terhadap Tuhan kan, terhadap firman-Nya kan, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Dimakan oleh pedang. Ini bagi orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, yang mentaati di dalam ayat 19, Yesaya pasal 1 ayat 9, jika kamu mau menurut dan mau mendengar, ya mentaati, ya, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Haleluya. Sudah ada bagiannya, saudara. Ada akibat, ada yang dapat balasan, saudara. Yang akibat tadi yang meremehkan, akibatnya pedang. Oh, saya melayani semua, saudara, ini. Hati-hati, saudara. Jangan sombong-sombongan lah ya. Siapapun engkau, siapa saya, siapa engkau, sama manusia. Ciptaan Tuhan, semuanya. Nah, saudara-saudara, jadi jangan sampailah kita ini meremehkan firman Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, yang ada dalam Injil ini yang tertera. Ya. Nah, saya beri contoh lagi, saudara-saudara, dan ini akan saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam berkenan dengan pelayanan saya di pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Tidak mudah, saudara. Ya, karena ini bicara tentang kesembuhan dan kelepasan. Tentu sana ada perkara-perkara mujizat, keajaiban, ada kelepasan, tentu melepaskan daripada kemarin Rabu yang lalu sudah bicara mengenai dilepaskan dari ikatan roh lain, saudara. Ya seperti itu, ya sudah saya sampaikan itu salah di antaranya. Dan kita lihat di dalam firman-Nya, saudara-saudara, ya kita lihat, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus pada waktu dia masih dalam dunia ini. Kita lihat di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 9. Ini dulu, saudara. Injil Matius pasal 9 ayat 35, ya. Ini bagaimana Tuhan Yesus Kristus waktu di dunia dia melayani, saudara, ya. Seperti ini, saudara. Ini firman loh, saudara, ya. Jangan dianggap tidak firman, ini firman. Nah, kan demikian. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35.
ya, ayat 35. Itu katakan begini saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi pelayanan Yesus tidak hanya di kota saja Tuhan, juga di desa. Tidak tahu bagaimana pelayanan saudara dan saya. Apakah saya dan saudara ini juga melayani di kota dan desa? Oh saudara, ada ceritanya sendiri saudara-saudara. Ia mengajar, Yesus ya mengajar. Ya, ini firman Tuhan loh saudara. Dalam rumah-rumah ibadat ada mengajar dan memberitakan Injil kerajaan surga. Injil keselamatan, ya. Ada kuasa di sana serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa ini, saudara? Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat, ada keajaiban. Kalau saudara menyelidiki kan ada, ya, keajaiban, mujizat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lah, ya, semua ada mujizat dan keajaiban. Loh, lalu jangan dicap gini, saudara. Ini firman Tuhan dari Alkitab, saudara. Loh, iblis juga bisa begitu sejak perjanjian lama, perjanjian baru. Iblis juga dapat membuat mujizat. Nah, terus tidak enak-enak semua, saudara-saudara. Jadi seperti ada kontradiktif. Ya silakan, memang benar, emang ada. Dan semua yang terjadi di Alkitab. Jadi jangan sampai kita dikritisi, lalu kita nggak senang. Biasa, silakan aja. Lalu misalnya dikatakan begini begitu, seperti ini saudara-saudara ya, saya mau sampaikan. Ini kan yang dibuat Yesus. Tapi sebelum saya menyampaikan selanjutnya, saudara, apakah ini zaman sekarang juga seperti ini, saudara? Apakah Tuhan Yesus memerintahkan juga seperti apa yang Dia lakukan? Dan kalau kita bicara tentang mujizat, ya, lalu saudara ada yang menyampaikan di dalam Injil Matius pasal 7. Itu begini saudara, ya. Injil Matius pasal 7 dikatakan begini. Injil Matius pasal 7, kalau saudara membaca semua ya ayat 15 sampai 23. Ya. Nah, yang seringkali dikatakan itu yang ayat 21 seperti ini saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan ya, punya besar loh. Tuhan, Tuhan, benar nih sudah sampai kepada Tuhan loh ya, hurufnya besar. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus selanjutnya ayat 22 kan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu loh, saudara. Ada nubuat. Ini firman Tuhan semua loh ya. Dan mengusir setan demi namamu loh. Ini firman Tuhan loh ya. Dan mengadakan mujizat demi namamu juga loh. Demi namamu, nama Tuhan Yesus. Ini ada berarti ya. Tetapi sayangnya ayat 23 tidak dibaca dengan komplit mereka itu yang menyampaikan ini. Jadi saudara memotong. Seakan-akan orang yang berseru kepada Tuhan ini belum ya sebenarnya yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya kalau sebelum awal-awal kan butuh buah saudara. Ya harus ada buah yang baik dalam pelayanan. Ayat 23 kan begini saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa ya? Kepada orang ini, bukan kepada orang yang melakukan mujizat, diberi Tuhan karunia melakukan mujizat, ada nubuat, keajaiban dan lain sebagainya tadi itu. Tetapi ini loh saudara-saudara, ya, baca lagi ayat 23. Pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berseru serang kepada mereka semua, saya maupun saudara, siapa sajalah yang sudah menyampaikan firman Tuhan, khotbah dan lain sebagainya, anak-anak Tuhan semua. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Yang terakhir tidak pernah dibaca. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan yang jahat, saudara. Ini penting. Jangan dipotong sampai di situ, tidak dibaca ini. Ya, seakan-akan hanya orang-orang tertentu saja.
Ini semua firman. Siapa meremehkan firman, dikatakan akan menerima akibatnya. Pedang, saya beritahu. Jangan sembrono saudara-saudara. Kalau menyampaikan sesuatu, lah itu nggak bisa kan. Harus komplit semua. Yang benar. Ini saudara-saudara. Kembali. Saudara-saudara, saya tetap di dalam Injil Matius. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana ya Yesus di dalam pelayanannya, ya, di dalam tadi sudah dikatakan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35. Lalu itu yang sudah dilakukan Yesus pada waktu itu. Lah terus ayat selanjutnya saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 10 ya ayat 7 sampai dan 8 ada dua saudara. Ini ya, ini firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergi. Tidak diam saja loh saudara. Tidak diam saja di tempat, waduh, di belakang meja. Tapi disuruh pergi, beritakan Injil kerajaan surga sudah dekat. Tuhan masuk kota, masuk desa. Tidak hanya di kota, dipilih-pilih, wah ya di kota saja. Loh ada yang gitu, saya dulu menjadi majelis gereja 20 tahun, saya mengundang-undang. Ada yang seperti ini saudara. Tuhan masuk kota dan desa. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya, Tuhan yang Maha Tahu? Ayo. Dan apakah itu hanya dilakukan Yesus saja? Tuhan memberi perintah loh ini sekarang. Kado itu pada murid-muridnya, tetapi sekarang kan kepada saudara dan saya. Ya, saya ini juga memberitakan saudara lewat YouTube ini, dunia loh ini. Ya, ini terus saudara gimana? Ayat ini. Ya, pasal 10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Lalu perintahnya Tuhan, perintahnya ini firmannya perhatikan baik-baik. Hati-hati kalau ini mau mengekat seperti tadi yang sampaikan dalam Injil Matius pasal 7. Tapi ayat 23 tidak dibaca dengan komplit, pasal 7 ayat yang ke-23. Itu bagus. Itu warning bagi kita semua, bukan orang-orang tertentu. Saya beritahu. Enak teman saudara. Ya toh, semua. Terus ayat 8 begini, sembuhkanlah ya. Injil Matius pasal 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Mujizat. Tuhan bicara juga tentang kuasa. Itu firman semua saudara-saudara ya. Terus bangkitkanlah orang mati. Orang mati loh saudara. Ya betul-betul orang mati. Bukan usahanya yang mati, apa pekerjaan yang mati atau apa pakai simbol-simbol begitu. Tapi betul-betul orang yang mati dibangkitkan. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Terus jangan sampai di situ. Terus ayat yang 8 ini kan masih terus ada. Dikatakan begini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan minta bayaran, kan gitu kira-kira. Jangan minta ganti rugi, minta bayaran, biar Tuhan sendiri yang mengadakan semua itu. Lewat siapa saja. Yang penting kamu jangan minta bayaran apa-apa. Bagaimana kalau engkau diberkati? Ya kalau diberkati kenapa tidak? Jangan terus mengambil dengan itu persoalannya Naaman itu ya, dengan Nabi Elisa ya, dengan bujangnya itu, lalu pakai ayat itu. Wah itu gak benar kan saudara seperti itu. Oh berkat dari Tuhan kok. Ya itu ceritanya jangan dimasukkan ke sini. Hati-hati saudara-saudara. Kita jangan meremehkan firman Tuhan yang tercatat di Alkitab, yang datang dari Tuhan. Ada pewahyuan Roh Kudus dan ada yang
langsung dari Tuhan sendiri kepada kita disampaikan. Warning-warning ya kita mau terimalah, ya jangan sampai tidak mau. Hati-hati saudara, sebab firman Tuhan ini nanti ada pengajaran, ini pengajaran baik dikatakan pengajaran sesat karena tidak sama dengan pengajarannya. Karena ada di Alkitab, hati-hati dengan pengajaran sesat lah, coba. Hati-hati dengan Injil lain loh, coba. Hati-hati saudara dengan Yesus lain. Terus saya kemarin kan bicara mengenai roh lain. Loh, saya melayani loh saudara ini. Ya, pengertiannya itu harus yang benar toh. Kalau kita tidak cocok lalu dianggap sesat. Yang sesat siapa gitu loh. Hati-hati jangan begitu. Ya, hati-hati yang meremehkan firman sedikit pun hati-hati. Jangan sampai firman Tuhan ini dihantamkan dengan firman Tuhan yang lain, dikat. Ya, iblis ya bisa mengadakan mujizat, mengadakan keajaiban. Iya bisa, saya sudah bicara tentang banyak hal tentang itu di dalam jangan ikut-ikutan itu loh. Iya toh, nah, tema saya kan seperti itu. Ini saudara-saudara, berhati-hati. Ya, kita kerjakan. Sebab apa? Tadi sudah sampaikan dalam Yesaya pasal 1 kan, ayat 19 dan 20 itu dah bagaimana orang yang meremehkan akibatnya apa. Lalu saya melayani saudara. Ya, saya melayani. Ini tidak saya sampaikan saudara, nanti satu saat. Tapi saya sudah sampaikan kepada saudara. Jangan meremehkan firman-Nya, tetapi taatilah. Yang meremehkan ada akibatnya, yang mentaati ada balasan. Semua sudah tercatat di Alkitab. Saya sudah katakan, shalom, soteria, engkau akan menerima balasan itu saudara. Yang mentaati firman-Nya ada balasan, dibalas dengan shalom, soteria, dibalas dengan kerukunan, keutuhan rumah tangga, keluarga, kehidupan kita. Ya, dibalas dengan kesehatan, dibalas dengan keuangan pekerjaan yang diberkati luar biasa. Dan saudara-saudara, ada soteria, Tuhan balasnya yang luar biasa daripada yang lain-lain, keselamatan kekal. Ya, berapa minggu yang lalu sudah memperingati Jumat Agung, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Oh haleluya, Dia itulah yang kita tinggikan, kita masyurkan. Ini melihat dunia, saya memasyurkan, meninggikan nama Dia, Yesus. Dialah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Tiada Allah sendiri yang menjadi manusia. Sekarang sudah hidup di tengah kita rohnya yang Maha Kudus, bahkan menyatu dalam roh kita. Di dalam rohnya itulah, haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus berkarya atas kita. Oh haleluya, saudara-saudara, mari kita menjaga betul-betul. Tuhan Maha tahu. Ya, kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yang lain-lainnya yang susah-susah, sulit, mustahil-mustahil, Dia mengerjakan melalui saudara. Ya, tapi Dia yang berkuasa, berdaulat. Ya, sudah kita terima itu. Saya katakan otoritasnya nanti saudara. Dan saya sampaikan kepada saudara mengenai doa profetik. Siapa takut? Ada yang butuh bukti. Ayat firman Tuhan juga mengatakan, belum melihat tapi percaya. Ya, sejak anak-anak saya sudah benar mengerti itu. Tapi di HDM, bukan hanya itu saja, tapi saya menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya, ya dan amin. Firman-Nya, ya dan amin. Ada buktinya, ada semua dibuktikan dalam Alkitab ini. Dalam pelayanan HDM dibuktikan. Seperti tadi yang perintahnya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. HDM melayani saudara-saudara, bukan omong kosong, tetapi itu prakteknya, pengalaman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup penuh dengan kuasa dan tenaganya Dia. Kalau kita loyo, saudara, manusia, tanah, debu, nggak ada apa-apanya. Tapi Dia berikan kita roh. Rohnya bukan roh yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Rohnya Dia, Roh Kudus. Ada tenaga dan kuasa, saya ngomong energinya Dia itu loh.
Bukan energi kita, tenaga kita itu rapuh, nggak ada apa-apa. Tapi dia, lama seki, hembusannya itu Roh Kudus. Roh Kudus berhembus itu, menembus batas. Bentar kalau saudara, perintahkan sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan yang kusta, dikuduskan hidupnya, saudara, dan usir setan-setan. Saudara, hidup kita diberkati dia dengan berkat yang luar biasa nanti di surga, saudara. Tapi di dunia ini juga diberkati. Dia yang memberkati, bukan manusia. Dia yang memampukan kita semua. Kita boleh menikmati lewat doa ini. Ada pengurapan, saudara. Minyak tidak ada apa-apanya, fasilitas belaka buatan manusia, benda mati, tapi perintahnya itu loh, yang kudus, yang hakiki, yang benar, dikuduskan dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Minyak ini menjadi kudus, Roh Kudus yang bekerja. Mari kita buka, saudara punya. Kalau sudah ada minyak belum dikuduskan, sekarang kuduskan ya, dalam nama Tuhan Yesus. Saya kuduskan minyakmu, sehingga minyak menjadi kudus dan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Saudara nanti mengurapi, saudara bisa mengurapi di mana saja saudara mau mengurapi. Saudara kan di rumah, bebas. Ya, kalau saya kan di sini saya kepala saya, tapi bisa. Nah, kalau di rumah semua saya urapi, saudara-saudara. Ya, oh haleluya, puji Tuhan. Dia yang berkuasa. Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini minyak yang sudah dikuduskan. Minyakmu sudah dikuduskan. Pakai, saudara. Urapkan, saudara. Saudara butuh apa? Saya tidak tahu. Tadi sudah saya sampaikan. Sembuhkan yang sakit. Ya. Hidupkan orang yang mati. Bangkitkan dia. Tahirkan orang kusta. Usir setan-setan. Dan saya pekerjaan saudara diberkati. Saya tambahi. Apapun masalahmu, engkau jual aset-aset, Tuhan akan tolong. Engkau belum ada pasangan hidupmu, Tuhan akan tolong. Engkau belum ada anak, mungkin saudara membutuhkan kanas. Semua itu berdasarkan kehendak Tuhan, biar dia yang mengadakan. Tuhan itu punya maksud yang dalam, saudara. Ada yang anaknya banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak punya. Tuhan itu punya maksud, tujuannya masing-masing. Ya, dialah yang mengatur ya. Mari kita harapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami tidak meremehkan firman-Mu. Kita boleh benar-benar menyampaikan firman-Mu dengan benar, baik, akurat, sesuai Tuhan. Karena Engkau lah yang punya firman itu yang hidup. Tuhan sudah memberikan, meremehkan firman-Mu akan ada akibatnya. Tetapi orang yang taat akan firman-Mu, dia akan menerima balasan. Puji Tuhan, saudara, semua sudah ada. Terima kasih Bapa. Hembuskan roh-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan. Sampai doa profetik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sakit apa? Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan segala sakitmu, apapun sakitmu, sakit apa saja, tanpa kecuali sekarang saya perintahkan benih-benih penyakit itu. Bahkan kalau ada roh-roh penyakit, saya perintahkan keluar daripadamu. Terima kesembuhan, terima pemulihan yang sudah boleh dipulihkan, dipercepat pemulihannya. Karena Tuhan yang bekerja, Dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup. Dia lebih daripada semuanya itu. Bahkan kuasa-kuasa dunia ini semua sudah dipatahkan semuanya. Yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap, terikat oleh apapun yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, yang datang dari dunia ini, saya patahkan semua ikatan. Lepas daripadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatanmu dilepaskan, keluar semua itu. Ikatan-ikatan dari yang datang dari dunia. Demikian juga Tuhan memberkati hidupmu. Di dalam kehidupan ekonomi keuanganmu diberkati engkau. Pekerjaanmu diberkati dengan cara yang ajaib, saya tidak tahu, tapi dia ajaib. 5 roti 2 ekor ikan, ribuan orang dikenyangkan, bahkan lebih. Air biasa dirubah jadi air anggur, luar biasa. Laut
merah itu, teberau, dibelah jadi dua. Pekerjaan Tuhan, Bapa, Engkau urapi kami semua ini, mampukan kami semua untuk kami tetap taat, tidak meremehkan firman Tuhan, meskipun sepertinya kita menyampaikan kebenarannya itu, tapi kadangkala itu meremehkan satu dengan yang lain. Tuhan, singkirkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, dan kita menghormati benar-benar, menjaga firman-Mu yang hidup. Berilah kami pengajaran Tuhan daripada-Mu, Roh Kudus. Berikan kami nasihat, ada warning-warning. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur karena firman-Mu ini pedang bermata dua. Sebelum mengena mereka, Tuhan sudah mengenai hamba dulu, dan sekarang mereka juga menikmati. Biar firman-Mu yang kekal hidup itu bekerja di dalam kehidupan kami, ada di dalam hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, semuanya hanya nama-Mu, nama Yesus Tuhan yang dimasyurkan, dimuliakan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak, Engkau melawat menjamah kami, pergumulan kehidupan kami ini. Kami tahu hari-hari ini penuh dengan tidak baik, tapi bersama Tuhan Roh Kudus, kami mau menjalani yang baik. Oh haleluya, Roh Kudus berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus atas kami. Pengurapan-Mu terus-menerus atas kami, memampukan kami. Jiwa, roh, dan tubuh kami dimampukan, khususnya roh kami benar-benar dimampukan kuat, karena kami hidup dalam dunia, dalam zaman yang penuh dengan roh-Mu Bapa, roh Allah, roh Tuhan, Roh Kudus itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berembus mengalir kepada kami, hamba-Mu sendiri, dan kepada umat-Mu ini semua, dihembusi dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, menjamah, melawat, melegakan. Terima kasih Bapak, kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman ini. Tuhan, berikan kami pencerahan hikmat-Mu, hikmat roh, bukan pikiran kita sendiri, karena kita ada karakter-karakter yang tidak baik, ada iri hati, dengki, dan lainnya, semua disingkirkan semua. Ada kesombongan-kesombongan, kepandaian, kepintaran, kami disingkirkan semuanya. Bahkan kalau ada roh ketakutan yang menyelinap itu, disingkirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan, hanya Dia yang dimagungkan, dimasyurkan. Kita mau pegang terus, kita mau lakukan firman-Nya yang hidup, firman Yesus, firman yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ini dalam hadirat-Mu. Engkau yang sudah menyatakan kehendak-Mu atas kami. Haleluya, puji Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, saudara-saudara, rabu-rabu yang akan datang. Haleluya, amin.